warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Sumantri. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SMP N2 Bukit Tinggi dan dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu MGBK yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktek baik dan berbagi ilmu pada hari ini. Dan pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berbagi praktek baik ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian selawat beriring salam juga kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua MGBK Kabupaten Agam, Ibu-ibu guru BK MTS Kabupaten Agam yang telah mau duduk bersama kita berbagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 ini tentang budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini sebagai guru penggerak, kami berkewajiban mengajak semua pendidik untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing agar terciptanya yang namanya disiplin positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Di sini saya akan meninjau ulang awal dari keterkaitan materi pada modul yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Di sini kami menggali dan memahami pemikiran KHD pada modul 1.1 ini. Di sini pada modul 1.2 ada pembelajaran tentang nilai-nilai dan perannya guru penggerak. Pada modul 1.3 kami diajarkan untuk mewujudkan visi guru penggerak, dan terakhir pada modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Di sini saya akan berbagi ringkasan dan keterkaitan dari modul kami dari awal sampai terciptanya budaya positif. Yang perlu kita pahami tentang filosofi pemikiran KHD ini, bahwa pembelajaran itu berarti kita menuntun anak, menuntun menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian pemikiran KHD, pendidikan haruslah menerapkan Ingarso Suntulodo, Imadyo Mangkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, kita harus ketika kita berada di depan, kita menjadi contoh tauladan. Ketika kita berada di tengah, kita menjadi pengembang ide bagi anak-anak didik kita, dan kita di belakang, kita pemberi semangat, motivasi untuk perkembangan mereka. Kemudian pemikiran KHD tentang pendidikan haruslah menganut azas trikon. Trikon di sini yaitu kontinuitas, berakar pada budaya bangsa dan berkesinambungan. Seperti yang kita bahas tadi, kita membudayakan di sekolah sikap gotong royong, kerjasama. Itulah ciri khas bangsa Indonesia semenjak dulu kalanya. Itu budaya bangsa kita yang akan kita kembangkan di dalam kurikulum merdeka ini. Kemudian konvergen, yaitu pendidikan memanusiakan manusia. Anak ini
dia harus diterima sebagai manusia, dan kita dalam proses mendidik mereka di sekolah pun menempatkan mereka, memanusiakan mereka. Kemudian konsentris, pendidikan itu menghargai kebenekaan ragaman, beraneka ragam latar budaya, beraneka latar belakang kita, status keluarga, itu tadi kodrat alam pada anak didik kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang akan kita terapkan di dalam dunia pendidikan. Kemudian di sini nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan menjalankan pembelajaran. Kalau kita konseling akan berpihak kepada murid atau konseling berpusat kepada klien. Memandirikan, kolaboratif, kita berkolaborasi dengan anak didik kita sesama guru. Kemudian kita akan menjadikan anak-anak didik kita anak-anak yang inovatif. Kemudian reflektif, saya sendiri akan belajar untuk selalu mengevaluasi, belajar mengembangkan diri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus mengevaluasi di mana kekurangan kita dan akan belajar untuk memperbaikinya. Itu nilai guru penggerak yang harus saya jalankan. Kemudian peran guru penggerak itu yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, itulah peran kita tadi. Di dalam kurikulum Merdeka kita sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak didik kita untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, kita juga akan mengajarkan anak-anak ini untuk mampu mandiri memimpin dirinya sendiri. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Inilah yang hari ini kami sebagai guru penggerak tidak untuk di sekolah saja, harus berbagi praktek baik sesama rekan pendidik dimanapun mereka berada. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Salah satunya tadi kita sudah berbincang-bincang MGBK kita kalau sudah aktif PMM-nya bisa dimasukkan sebagai komunitas praktisi MGBK MTS Kabupaten Agam, kita masukkan ke PMM. Nah, jadi semua kegiatan MGBK nanti itu aktivitas kita upload di situ. Di situ kita sama belajar, disitulah hidupnya komunitas praktisi tadi. Nah, kemudian visi saya sebagai guru penggerak di sini akan saya sampaikan, yaitu saya menginginkan memvisualisasikan sama seperti ibu-ibu tadi, membayangkan bahwa murid saya di masa depan yaitu murid yang mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak kepada murid, berlandaskan perubahan dalam pendidikan, berpola pikir positif melalui pendidikan inquiry apresiatif, kemudian menggunakan tahap bagja. Inquiry apresiatif itu ibu-ibu adalah kita akan melakukan perubahan di satuan pendidikan kita dengan cara kita melirik potensi baik apa yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan menjadi budaya sekolah. Selama ini kita belum tahu teori inquiry apresiatif ini, sehingga kita terpaku dengan kekurangan kita apa ya, salah anak kita apa ya. Tetapi ternyata inquiry apresiatif itu, lihatlah potensi baik apa yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan menjadi budaya sekolah yang kan kita tuangkan dalam bagja. Bagja itu apa? Itu kita tuangkan dalam bentuk perubahan. Nah, kita di sini bagja itu kita akan menggali mimpi sampai terakhir aksi nyata apa yang harus sama-sama kita gerakkan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian pada konsep yang terakhir di sini keterkaitannya tadi kita akan melakukan pembelajaran berpusat kepada murid, itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara.
Pembelajaran yang berpusat kepada murid ini kita terapkan di sekolah melalui disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, di sini disiplin positif itu kita membentuk kepercayaan diri anak. Kemudian apa lagi yang harus kita bentuk kepercayaan diri anak melalui apa? Melalui nilai-nilai kewajiban dan keyakinan kelas. Tujuan mulia mengacu pada prinsip yang dianut seseorang dan kesepakatan bersama. Maksudnya di sini dalam meletakkan nilai-nilai di satu sekolah kita duduk bersama. Itu namanya nilai-nilai universal yang kita rapatkan bersama. Guru, murid kita tetapkan di sana sehingga kita membuat sebuah kesepakatan ketika anak melakukan penyimpangan kita akan merujuk dan menyadarkan anak kembali apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apa kesepakatan sekolah yang kita sudah rumuskan bersama. Itu yang disiplin positif. Dan untuk membentuk disiplin positif sebagai seorang pendidik, kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita manusia tadi bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia. Anak didik kita manusiakan dan kita posisikan dia sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan kita yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup kan tentu makan, minum semuanya kita butuh. Yang kedua itu kasih sayang. Tadi kita sebelum ini sudah mengisi bagaimana kita, apa yang akan kita lakukan untuk orang-orang tersayang itu luar biasa. Jadi kalau di sini kita sudah memberikan kasih sayang ke anak didik kita, insya Allah mereka tidak akan melakukan penyimpangan. Kalau kebutuhan kasih sayang itu terpenuhi, baik di sekolah maupun di rumah, anak itu tidak akan menyimpang. Kemudian rasa diterima. Tadi saya bercerita ada anak yang tak mau bekerja dalam kelompoknya. Ternyata dia nggak diterima dari kelompok itu. Semua kita ini punya potensi untuk berkuasa. Nah, punya potensi kepemimpinan, punya potensi dan ingin dihargai. Rasa diterima inilah yang kita penuhi terhadap anak didik kita. Kemudian penguasaan tadi, rasa dia di situ dihargai, mempunyai peran. Oh, saya di sini dibutuhkan. Itu yang kebutuhan dia. Kemudian rasa diterima dalam sebuah kelompok itu sangat hal penting bagi anak-anak. Kenapa? Usia mereka teman adalah segala-galanya, terutama remaja. Mereka lebih percaya kepada teman remajanya dibandingkan kepada orang tua. Jadi kalau orang dewasa sudah menempatkan diri memberikan 5 kebutuhan yang ini, insya Allah kita akan mudah melaksanakan yang namanya disiplin positif di satuan pendidikan kita. Kemudian selain kebutuhan dasar yang kita harus pahami, ada posisi kita sebagai pendidik di sekolah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Ini masih banyak terjadi di satuan pendidikan kita. Contohnya Bapak Ibu, contohnya ibu-ibu, anak ada yang pakai sepatu putih datang ke sekolah. Ketika dia pakai sepatu putih itu tentu kena marah sama guru, dihukum. Dibuka sepatunya, seharian dia tidak bersepatu. Apa yang dirasakan mereka? Tentu balik ke kebutuhan dasar. Mereka gak akan nyaman, merasa akan malu dengan teman, merasa tidak terima dengan orang lain. Bahkan ada anak itu sampai gak istirahat dia karena gak punya sepatu. Itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini sering kita perankan ibu-ibu dalam kegiatan BK. Sering terlontar sama kita. Kenapa? Biasanya nada orang pembuat bersalah itu dia halus, mendekati kepada anak, tetapi dia
Silma bermasalah, piku ibu lo dipanggil kepala sekolah. Nah, halus-halus menasihati, tetapi di situ anak merasa tidak nyaman dengan guru yang membuat rasa bersalah ini. Ini akan ibu lihat di PMM tuh bagus-bagus videonya. Kemudian sebagai teman, ada guru yang juga sebagai teman. Nah, sebagai teman itu bagaimana? Dia melindungi kegiatan anak yang salah, mendekati dengan anak cara yang salah. Ya enggak apa, aduh kecil. Tapi jangan tahu lah guru lain langsung ibu maisinan enggak. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman ternyata salah juga. Nah, kemudian sebagai pemantau, kok orang yang agak idealis tuh, tagaknya di gerbang. Peraturan sekolah boleh tahu awak katanya kan. Nah, di situ dia mengontrol, peraturan sekolah begini, ini begini. Dia tidak pernah memunculkan kepercayaan diri mengapa dia melakukan itu, kenapa ini terjadi, bagaimana yang kamu rasakan, tidak ada. Itu posisi guru yang sebagai pemantau. Adakah di satuan pendidikan kita? Ada. Kenapa tadi? Kurikulum Merdeka mungkin belum berjalan sebagai mana mestinya. Nah, di situ posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Tuntutan dari Kurikulum Merdeka, kita sebagai pendidik ini dituntut, inilah posisi yang paling bagus, inilah posisi yang paling baik kita laksanakan di sekolah. Nah, kenapa ini dikatakan posisi yang paling baik, terutama kita guru BK? Di situ kita akan mengutamakan diskusi dengan anak, menyadarkan anak dengan kesalahannya, mengajak anak, memandirikan anak dengan kesalahanmu. Ini apa yang harus kamu lakukan? Dengan kesalahan ini yang kamu lakukan, bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Makanya untuk menerapkan disiplin positif, hal utama yang kita pelajari dulu, mencari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita, menjadikannya sebagai keyakinan kelas sehingga kita tetapkan bersama anak, kita tempel di kelas. Jadi saat anak dia melakukan penyimpangan, pelanggaran, kita akan balik dengan apa yang sudah disepakati. Kita balik ke keyakinan kelas lagi. Itu ada juga modulnya 1 di PMM, ada pembentukan keyakinan kelas. Itu ada. Nah, di sanalah kita akan belajar posisi kita sebagai manajer itu seharusnya bagaimana, apa yang harus kita terapkan. Disitulah kita akan belajar namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap, ibu-ibu. Pertama, menstabilkan identiti. Kita stabilkan identitas anak itu dulu. Ketika anak datang ke ruang BK itu dia emosi, berkeringatan, mau melampiaskan apa yang dirasakan, biasanya anak gitu. Nak nyo kalah, nyo berpendapat, kita stabilkan. Kita tenangkan dia duduk dulu. Nah, yang menstabilkan identiti itu kita harus belajar menghargai mereka. Ibu tahu kamu emosi, berbuat salah itu biasa. Itu segitiga restitusi. Sekarang kamu memahami kesalahanmu, kita validasi kesalahan mereka. Nanti baru kita bawa dia menurut keyakinan kamu, adakah tindakan yang lebih baik daripada menonjok kawan? Itu kita bawa keyakinan, bagus enggak yang menonjok kawan tuh? Kita bertanya keyakinan dia. Sebagaimana anak itu kalau dia reda emosinya, dia tahu itu yang kerajaan salah. Itu tadi kata Ki Hajar, mereka itu sudah memiliki garis halus yang perlu kita cuma fasilitator menebalkannya. Di sanalah peran kita sebagai manajer dituntut di dunia pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Bisakah itu? Kalau kita mau, itu akan kita jalankan tahap bertahap. Nah, jadi posisi yang paling baik dan bagus
sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka ini, kita akan kembali menjadi posisi sebagai manajer. Kemudian ada dijemput lagi sebagai pemantau ini, biasanya juga ada istilah reward. Nah, anak yang bagus dikasih reward, anak yang salah dikasih punishment. Teori reward dan punishment itu dalam kurikulum Merdeka harus kita ganti lagi dengan nilai budaya positif tadi. Kita akan biasakan. Kemudian disinilah ini yang terakhir, yaitu segitiga restitusi yang sudah saya bicarakan tadi, menstabilkan identitas anak. Ketika kita menstabilkan identitas anak untuk membentuk disiplin positif, mereka akan sadar sendiri dengan apa yang mereka lakukan, tanpa kita nasihati, tanpa kita instruksikan. Nah, kemudian kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Tadi kamu ngapain? Ini segala macam. Ya Bu, saya tadi menarik kerah baju teman saya sehingga kancing bajunya copot. Dia akan cerita sendiri. Berikan keluasan mereka bercerita. Dah, menanyakan keyakinan. Ya, kalau kancing baju temanmu udah copot 3, apa yang harus kamu lakukan? Dia akan berpikir sendiri. Akan menjahit Bu, tapi awak tak pandai menjahit. Mau belajar menjahit? Kita arahkan ke sana. Ada benang Bu, kita arahkan sampai dia mau sadar bahwa dia punya keyakinan, ada tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Itu penerapan segitiga restitusi di satuan pendidikannya. Ini ada link YouTube-nya, prakteknya saya buat di sini. Tapi saya coba-coba tadi sebenarnya nggak mau juga. Dah, kemudian di sini saya akan berbagi pengalaman. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering berperan sebagai guru BK, itu sebagai teman, pemantau. Terkadang saya juga menjadikan diri saya membuat anak bersalah tentang ini. Kenapa? Kadang kan ada terlontar dari bahasa kita ketika anak tuh disuruh panggil orang tua, tidak malu awak dipanggil orang tua. Itu awak membuat anak tuh bersalah tuh. Kalau anak tuh yang hatinya halus ketika ini merasuk salamuku baik-baik saja, tetapi dia sekarang dikatakan dia membuat malu orang tua, itu menjadi beban dengan tuh. Apalagi dia sangat di rumah lekat-lekat sayang-sayangnya sama mamanya. Ketika mamanya dipanggil menyelesaikan masalah tuh merasa terbebani anak itu. Jadi di situ tak semua permasalahan itu kita konsultasikan dengan anak. Kalau memang harus panggil orang tua, kita tanya ke dia dulu. Kalau dia berkomitmen, Bu, saya keperbaiki, jangan kita tahu orang tua, kita ikuti itu dulu. Kan ada anak mintanya seperti itu ke kita. Nah, kadang karena sistem yang ada di sekolah kita ikuti sistem, kita tak indahkan anak. Padahal kita ingin mewujudkan pembelajaran berpusat kepada murid, konseling berpusat kepada murid. Itu yang saya rasakan sendiri setelah saya ikut guru penggerak. Terasa itu adalah dosa besar bagi saya. Tidak tahu ternyata ketika si anak itu, dulu awak takut ini Borisa, sehingga ada video diungkapkannya. Di video dek kawannya takut sama Borisa. Ternyata karena ini pernah bermasalah, ada orang nggak terbebani dalam penyelesaian masalah itu. Nah, di situ kita sadar, apalagi peran kita sebagai guru BK itu sebenarnya posisi manajer tadilah yang paling tepat kita terapkan. Nah, setelah saya belajar modul ini, itu tadi manfaat refleksi. Nah, nilai sebagai guru penggerak tadi saya akan selalu reflektif, memperbaiki diri, saya belajar tentang diri saya sendiri. Konsep disiplin dan budaya positif ini yang berusaha untuk saya terapkan di sekolah, kemudian melibatkan murid dalam pembuatan keyakinan kelas yang berlandaskan kebijakan universal. Itu kita
tetapkan bersama anak-anak keyakinan apa yang akan kita buat, dan hendaknya dapat memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kemarin ketika anak berkelahi, biasanya anak berkelahi itu lama penyelesaiannya.